Halo sahabat Jas Merah yang selalu haus akan informasi dan tentunya informasi-informasi menarik untuk kita ketahui. Nah, untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan like agar sahabat Jas Merah mendapatkan notifikasi ketika Jas Merah memberikan informasi yang menarik khusus untuk seluruh sahabat Jas Merah. Kali ini Jas Merah akan memberikan informasi menarik seputar gedung megah yang berwarna hijau. Ya benar, itu adalah gedung DPR MPR milik Indonesia. Bagi kita semua masyarakat Indonesia, tentunya gedung yang memiliki kubah berwarna hijau ini tidaklah asing. Dan memang masyarakat Indonesia harus tahu tentang gedung ini. Jika sahabat pernah berkunjung ke daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat, tentunya banyak tempat-tempat yang bernilai bersejarah. Salah satunya adalah Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Tempat tersebut merupakan ikon ibu kota Indonesia. Selain itu, masih banyak sekali tempat-tempat yang bernilai sejarah yang ada di Jakarta ini. Salah satunya adalah gedung DPR MPR RI ini. Ya, gedung yang sebagian orang bilang ini adalah gedung yang seperti kura-kura karena berbentuk sebuah kubah atau berbentuk seperti tempurung kura-kura berwarna hijau. Ada beberapa hal menarik seputar gedung mewah dan megah ini. Salah satunya adalah yang pertama, gedung ini dibangun cukup lama, yaitu sekitar 18 tahun lamanya, terhitung sejak 8 Maret 1965 hingga 1 Februari 1983. Pencetusnya tentu saja adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, yang kala itu beliau mendirikan gedung ini bertujuan untuk menyelenggarakan Conference of New Emerging Force atau CONEFO, yang beranggotakan dari beberapa negara antara lain Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara sosialis, dan negara-negara komunis, dan semua progressive forces dalam kapitalis. CONEFO sendiri bertujuan untuk membentuk kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi kekuatan blok sebelumnya, yaitu blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat. Dan ternyata rupanya pembangunan gedung ini belum selesai pada masa pemerintahan Soekarno, dan hingga Presiden Soekarno wafat, pembangunannya pun masih tetap dilanjutkan pada masa Orde Baru yang dipimpin masa pemerintahan Soeharto. Yang kedua, gedung ini menjadi kompleks parlemen atau gedung wakil rakyatnya Indonesia, yaitu DPR MPR RI. Jadi tempat ini adalah tempat bertemunya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan tentunya gedung ini berada di Jakarta Pusat sebagai ibu kotanya Indonesia. Luas gedung ini mencapai 80.000 meter persegi di lahan seluas 60 hektar. Gedung kura-kura alias gedung parlemen ini berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam, yakni Madrasah Islamiyah, yang cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darun Nazah. Ketiga, sebenarnya jika kita lihat dari depan kubah ini bukan mirip seperti seekor kura-kura, melainkan mirip seekor burung Garuda yang seolah akan terbang. Karena kubahnya terbagi menjadi dua bagian, yang masing-masing bagian tersebut adalah setengah lingkaran, dan anak tangga yang menanjak dua tersebut mirip seperti kaki burung Garuda. Dengan begitu, gedung ini lebih mirip burung Garuda yang gagah seolah akan mengepakkan sayapnya dan bukan seperti kura-kura. Itu pula yang menjadi gambaran arsitek yang berpengalaman yang terlibat dalam pembangunan ini, yaitu Sujodi Wirjoatmojo. Yang keempat, kompleks parlemen ini semata-mata bukan hanya satu gedung saja, yaitu terdiri dari beberapa bagian gedung dan memiliki nama dan fungsi masing-masing. Gedung yang tepat berada di kubah kura-kura ini adalah gedung DPR RI yang memiliki nama ruang masing-masing, yaitu ruang KK1 hingga KK2. Singkatan KK tersebut yaitu kura-kura. Di bagian lain terdapat gedung yang menjulang tinggi mencapai 100 meter dengan 24 lantai yang berfungsi tempat rapat dan sebagainya. Dan jika ditotal, gedung di komplek parlemen ini memiliki 5 gedung, dan masing-masing gedung ini mempunyai peran dan fungsi tersendiri, namun masih menggunakan nama yang sama, yaitu Nusantara.
hanya diberikan seperti nomor atau simbol, yaitu Nusantara 1 hingga Nusantara 5 menggunakan angka Romawi. Yang kelima, kubah gedung kura-kura ini dari dulu hingga saat ini memiliki warna yang sama dan tidak pernah berubah, yaitu warna hijau. Karena hijau merupakan simbol dari kemakmuran dan kesuburan. Karena pada waktu itu Indonesia kental sekali dengan unsur agraris. Yang selanjutnya, gedung parlemen ini tentunya adalah gedung untuk mereka yang terpilih menjadi wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat harus benar-benar mewakili suara rakyat, tentunya rakyat Indonesia, karena masyarakatlah yang menunjuk mereka untuk berada pada gedung tersebut. Namun jika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar atau serasa kurang adil, gedung ini pula yang menjadi sasaran masyarakat dari dulu hingga saat ini. Seperti yang terjadi pada saat kerusuhan tahun 98. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, masa demonstrasi mendatangi gedung tersebut. Bahkan gedung kura-kura tersebut sampai dinaiki oleh demonstran sampai di puncak gedung tersebut. Bahkan hingga saat ini, komplek parlemen ini juga sering didatangi oleh para demonstran pada saat hari-hari besar seperti Hari Buruh, Hari Tani, dan hingga aksi tolak Omnibus Law. Nah, mungkin itu saja yang Jas Merah informasikan untuk seluruh sahabat Jas Merah. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Karena Jas Merah tahu betul semua tempat memiliki nilai sejarah yang tidak ternilai dan perlu kita jaga jika memang perlu kita jaga. Terima kasih, salam untuk seluruh sahabat Jas Merah.